إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin wa jumratal mukminin jamaah Masjid Al-Ikhlas Mall Kota Kasablanka yang sangat dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kami mengajak kepada kita semua untuk terus senantiasa memanjatkan puja menyukur kita kehadirat Allah Rabb kita yang telah begitu banyak menganugerahkan nikmat kepada kita, sehingga dengan maha rahmat dan rahimnya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di alam permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam rangka melaksanakan aktivitas kita sebagaimana yang kita lakukan sehari-hari. Kita berharap mudah-mudahan aktivitas yang kita kerjakan membawa kita semakin taat ibadah kepada Allah dan menjauhkan kita daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab barang siapa di antara kita yang dia terlena dengan pekerjaannya, kemudian dia lupa hakikat penciptaannya kepada Rabb-Nya, artinya dia tidak melaksanakan ibadah oleh karena terlalu banyak memikirkan pekerjaan, maka sesungguhnya manusia-manusia tersebut adalah manusia-manusia yang nantinya akan mendapatkan azab di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak bertobat kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wa jumratal mukminin jamaah Masjid Al-Ikhlas Mall Kota Kasablanka yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Salawat terkirim salam kita aturkan kepada manusia mulia junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian sampai kepada umatnya yang insya Allah mudah-mudahan selalu senantiasa istiqamah menjalankan apa yang diperintahkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mampu meninggalkan apa yang dilarang oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian jemaah, insya Allah dia akan memiliki kehidupan yang sahih di dunia wa sahih di akhirat. Bahagia di dunia dia dapatkan, kemudian kembali ke akhirat dia pun mendapatkan kebahagiaan karena taat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin wa jumratal mukminin jamaah Masjid Al-Ikhlas Mall Kota Kasablanka yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Tak terasa kurang lebih 42 hari kita telah meninggalkan bulan yang penuh berkah. Pertanyaannya adalah jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, sudahkah kita mampu mempertahankan kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita mampu
masih terus istiqomah melaksanakan amalan-amalan yang telah kita lakukan melalui tarbiyah pendidikan di bulan suci yang penuh keberkahan tersebut. Maka hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ada 3 konsep yang harus kita selipkan dalam kehidupan kita, sehingga walaupun kita telah keluar daripada bulan suci Ramadan, amalan kita tetap kita lakukan sebagaimana kita berada di bulan suci Ramadan. Sebab kalau kita mau evaluasi dan kita tanya-tanya kepada diri pribadi kita masing-masing, maka jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, sungguh kita telah jauh meninggalkan amalan-amalan yang telah kita lakukan di bulan yang penuh berkah tersebut. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga hal tersebut ditawarkan kepada kita. Yang pertama, ketika seorang hamba ingin supaya amalan di bulan suci Ramadannya terus terlestarikan, dalam bahasa agama kita terus diistiqomahkan oleh seorang hamba tersebut, walaupun dia telah keluar dari bulan suci Ramadan, maka hal yang harus dia lakukan pertama kali, dia harus mampu menjaga kadar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, dia juga harus mampu menjaga akhlaknya semasa hidup yang Allah berikan kepada dirinya sampai nanti ajal datang menjemput dirinya. Kemudian yang ketiga, dia menyediakan waktunya untuk menuntut ilmu agama. Sebab dengan menuntut ilmu agama akan mengantarkan dirinya dari tempat yang terburuk menuju ke tempat yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada perkara yang pertama, jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, menjaga kadar keimanan kita agar amalan-amalan saleh, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu terus terlestarikan walaupun kita telah keluar dari bulan suci Ramadan. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita menjaga kadar keimanan kita? Maka ada solusi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara solusi-solusi tersebut, yang pertama, kita diperintahkan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengistiqomahkan diri kita menjaga sholat 5 waktu. Jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mampu menjaga ibadah sholat 5 waktu, maka dengan sendirinya kadar keimanan kita akan terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kita diperintahkan untuk terus istiqomah membaca daripada Al-Qur'anul Karim. Tidak hanya sekedar membaca, tetapi kita coba memahami makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an yang kita baca. Ketika ada perintah, maka kita kerjakan. Ketika ada larangan, maka kita tinggalkan. Konsep ini akan menguatkan kadar keimanan kita ketika kita istiqomah melaksanakannya. Dan kita ketahui secara bersama, membaca Al-Quran ini telah kita bersama-sama latih di bulan suci Ramadan. Pertanyaannya adalah, masihkah kita konsisten membaca Al-Quran sebagaimana kita membaca di bulan suci Ramadan tersebut? Lalu yang ketiga, jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kita diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengantarkan diri kita berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Jangan kita antar diri kita berkumpul dengan orang-orang yang salah. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Man tashabba bi qaumin fa huwa minhum." Barang siapa ketika dia berada di kelompok yang baik, maka kelak di akhirat dia akan dibangkitkan bersama orang-orang yang baik. Barang siapa berkumpul dengan kelompok orang yang buruk, maka kelak di akhirat dia akan bersama kelompok orang yang buruk tersebut. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun menegaskan bahwa seseorang yang dia tidak mampu membuat pedang, dia tidak mampu membuat samurai, dia tidak mampu membuat parang dan sejenisnya, namun tatkala dia bergaul dengan orang yang pandai membuat pedang, pandai membuat samurai, pandai membuat parang, maka dengan sendirinya, dengan pergaulan yang dia lakukan, lambat laun dia akan bisa membuat parang, pedang dan sejenisnya. Siapa orang di antara kita yang bergaul dengan tukang parfum, walaupun dia tidak memakai parfum, kemana-mana dia akan tercium harum oleh orang lain. Apa makna hadis di atas?
Nabi menganjurkan kepada kita untuk mencari sahib, mencari teman. Harus mencari teman yang mengajak kita taat ibadah kepada Allah, bukan cari teman yang mengajak kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pilih teman, harus memilih teman yang benar-benar mengajak kita untuk semakin taat ibadah kepada Allah. Sekiranya dalam pergaulan kita lihat keseharian kita, kalaulah dalam pergaulan itu selalu senantiasa mengajak kita untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah, utruku, tinggalkan. Jangan kita mau bergaul dengan orang-orang yang demikian, yang nantinya menyebabkan diri kita dilaknat dan dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diperintahkan agar kadar keimanan kita tetap terjaga meskipun kita keluar daripada bulan suci Ramadan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kepada kita, memerintahkan kepada kita agar menjauhkan perbuatan buruk yang dilarang oleh baginda dan Allah Subhanahu wa taala untuk kita tidak kerjakan. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian langkah berikutnya, kita diperintahkan untuk menundukkan hawa nafsu kita agar kita mampu meningkatkan kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa hal jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Ketika kita istiqamah, kita konsisten melakukannya, maka kadar keimanan kita akan tetap terjaga meskipun kita telah keluar daripada bulan suci Ramadan, yang mana kita harapkan amalan kita terus berjalan walaupun kita tidak berada di bulan suci Ramadan. Hadirin kaum muslimin jemaah sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu perkara yang kedua yang harus kita lakukan agar kita tetap diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memperbaiki akhlak kita. Yang pertama, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala menegaskan, la tusyrik billah. Janganlah kamu sekali-kali mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala dalam penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita, man mata yusyrik billahi syai'an dakhala an-nar. Siapa di antara kita yang dia itu menyembah Allah namun dia masih melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala dia meninggal, dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Allahus samad, Allah tempat meminta. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan di atas permukaan buminya Allah memiliki kekuasaan setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian akhlak yang kedua adalah akhlak kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus kita lakukan? Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Siapa taat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tempatnya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa tidak taat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tempatnya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Banyak perkara-perkara yang kita tinggalkan jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita kerjakan. Kita menganggap sesuatu yang kita barangkali berpikir bahwa itu bagus, kemudian kita kerjakan. Sementara dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan hal itu untuk kita kerjakan. Sehingga Nabi menjelaskan kepada kita untuk benar-benar istiqomah, melaksanakan apa yang diperintahkan Nabi, kemudian meninggalkan apa yang dilarang oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita termasuk kelompok orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita ketika meninggalkan dunia ini, kita tidak mau masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir di sini adalah kelompok orang-orang yang ingin ketika kita dipanggil oleh Allah bersama-sama berbondong-bondong masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga taat kepada Nabi, meninggalkan apa yang diperintahkan Nabi adalah merupakan harga mutlak yang tidak bisa ditawar-menawar oleh diri kita.
Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dan tak kalah pentingnya adalah akhlak kepada sesama kita. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan ada iman salah seorang di antara kita ketika dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menegaskan, ketika kita bersama dengan saudara kita, janganlah kita berkata yang kasar. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya menegaskan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ketika kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka berkata yang baik-baik kepada sahabat kita, teman kita, tetangga kita. Kalau kita tidak mampu berkata yang baik, maka Nabi memberikan tawaran kepada kita, aw liyasmut, kita diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah. Ketika kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka baik-baik dengan tetangga kita. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yukrim dhaifahu. Ketika kita ingin beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaknya kita memuliakan tetangga kita. Itulah adab-adab yang diajarkan oleh Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, agar akhlak kita kepada sesama kita bisa kita jaga. Jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian yang terakhir, marilah kita menyisihkan waktu kita untuk menuntut ilmu agama. Sebab ini adalah merupakan barometer terbaik bagi diri kita untuk mengembalikan kita dari keterpurukan, di mana kita telah banyak salah langkah. Maka dengan menuntut ilmu agama ini, Allah akan memberikan kebaikan kepada diri kita. Sebagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah akan pahamkan untuknya agama. Kemudian sadar ataupun tidak sadar, ternyata ketika kita istiqomah, menyiapkan waktu kita sedikit saja dalam sepekan untuk menuntut ilmu agama, kita istiqomah di waktu tersebut, maka hal tersebut akan memudahkan diri kita untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa saya yang sering saya sampaikan, secara tidak langsung kita telah membangun jembatan-jembatan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa di antara kita, walaupun dia disibukkan dengan pekerjaan dunia, tetapi dia masih punya satu waktu, dia istiqomah untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah tegaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sesungguhnya ada dua kelompok manusia yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan dunia Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang-orang yang beriman di antara kita. Kemudian yang kedua adalah mereka yang selalu senantiasa menyisihkan waktunya untuk menuntut ilmu agama. Hadirin kaum muslimin jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Semoga kita bisa melaksanakan apa yang baru saja kita dengarkan, sehingga kita termasuk kelompok orang-orang yang nantinya ketika dipanggil oleh Allah menjadi orang-orang yang muflihun, orang-orang yang bertuntun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin wa jumratal mukminin jamaah Masjid Al-Ikhlas Mall Kota Kasablanka yang sangat dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kami mengajak kepada kita semua untuk terus senantiasa memanjatkan puja mensyukur kita kehadirat Allah Rabb kita yang telah begitu banyak menganugerahkan nikmat kepada kita, sehingga dengan rahmat dan rahimnya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di alam permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam rangka melaksanakan aktivitas kita sebagaimana yang kita lakukan sehari-hari. Kita berharap mudah-mudahan aktivitas yang kita kerjakan membawa kita semakin taat ibadah kepada Allah dan menjauhkan kita daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab barang siapa di antara kita yang dia terlena dengan pekerjaannya, kemudian dia lupa hakikat penciptaannya kepada Rabb-Nya, artinya dia tidak melaksanakan ibadah oleh karena terlalu banyak memikirkan pekerjaan, maka sesungguhnya manusia-manusia tersebut adalah manusia-manusia yang nantinya akan mendapatkan azab di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak bertobat kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wa jumratal mukminin jamaah Masjid Al-Ikhlas Mall Kota Kasablanka yang sangat dirahmati dan dimuliakan Allah. Salawat terkirim salam kita aturkan kepada manusia mulia junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian sampai kepada umatnya yang insya Allah mudah-mudahan selalu senantiasa istiqamah menjalankan apa yang diperintahkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mampu meninggalkan apa yang dilarang oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian jemaah, insya Allah dia akan memiliki kehidupan yang sahih di dunia wa sahih di akhirat. Bahagia di dunia dia dapatkan, kemudian kembali ke akhirat dia pun mendapatkan kebahagiaan karena taat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin wa jumratal mukminin jamaah Masjid Al-Ikhlas Mall Kota Kasablanka yang sangat dirahmati dan dimuliakan Allah. Tak terasa kurang lebih 42 hari kita telah meninggalkan bulan yang penuh berkah. Pertanyaannya adalah jamaah yang sangat dirahmati dan dimuliakan Allah, sudahkah kita mampu mempertahankan kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita mampu masih terus istiqomah melaksanakan amalan-amalan yang telah kita lakukan melalui tarbiyah pendidikan di bulan suci yang penuh keberkahan tersebut? Maka hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ada 3 konsep yang harus kita selipkan dalam kehidupan kita, sehingga walaupun kita telah keluar daripada bulan suci Ramadan, amalan kita tetap kita lakukan sebagaimana kita berada di bulan suci Ramadan. Sebab kalau kita mau evaluasi dan kita tanya-tanya kepada diri pribadi kita masing-masing, maka jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, sungguh kita telah jauh meninggalkan amalan-amalan yang telah kita lakukan di bulan yang penuh berkah tersebut. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga hal tersebut ditawarkan kepada kita.
Yang pertama, ketika seorang hamba ingin supaya amalan di bulan suci Ramadannya terus terlestarikan, dalam bahasa agama kita terus diistiqomahkan oleh seorang hamba tersebut, walaupun dia telah keluar dari bulan suci Ramadan, maka hal yang harus dia lakukan pertama kali, dia harus mampu menjaga kadar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jemaah yang sangat dirahmati dan dimuliakan Allah, dia juga harus mampu menjaga akhlaknya semasa hidup yang Allah berikan kepada dirinya sampai nanti ajal datang menjemput dirinya. Kemudian yang ketiga, dia menyediakan waktunya untuk menuntut ilmu agama. Sebab dengan menuntut ilmu agama akan mengantarkan dirinya dari tempat yang terpuruk menuju ke tempat yang diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada perkara yang pertama, jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, menjaga kadar keimanan kita agar amalan-amalan saleh, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu terus terlestarikan walaupun kita telah keluar dari bulan suci Ramadan. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita menjaga kadar keimanan kita? Maka ada solusi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara solusi-solusi tersebut, yang pertama, kita diperintahkan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengistiqomahkan diri kita menjaga sholat 5 waktu. Jemaah yang sangat dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mampu menjaga ibadah sholat 5 waktu, maka dengan sendirinya kadar keimanan kita akan terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, jemaah yang sangat dirahmati dan dimuliakan Allah, kita diperintahkan untuk terus istiqomah membaca daripada Al-Qur'anul Karim. Tidak hanya sekedar membaca, tetapi kita coba memahami makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an yang kita baca. Ketika ada perintah, maka kita kerjakan. Ketika ada larangan, maka kita tinggalkan. Konsep ini akan menguatkan kadar keimanan kita ketika kita istiqomah melaksanakannya. Dan kita ketahui secara bersama, membaca Al-Quran ini telah kita bersama-sama latih di bulan suci Ramadan. Pertanyaannya adalah, masihkah kita konsisten membaca Al-Quran sebagaimana kita membaca di bulan suci Ramadan tersebut? Lalu yang ketiga, jemaah yang sangat dirahmati dan dimuliakan Allah, kita diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengantarkan diri kita berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Jangan kita antar diri kita berkumpul dengan orang-orang yang salah. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Man tashabba bi qaumin fa huwa minhum." Barang siapa ketika dia berada di kelompok yang baik, maka kelak di akhirat dia akan dibangkitkan bersama orang-orang yang baik. Barang siapa berkumpul dengan kelompok orang yang buruk, maka kelak di akhirat dia akan bersama kelompok orang yang buruk tersebut. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun menegaskan bahwa seseorang yang dia tidak mampu membuat pedang, dia tidak mampu membuat samurai, dia tidak mampu membuat parang dan sejenisnya, namun tatkala dia bergaul dengan orang yang pandai membuat pedang, pandai membuat samurai, pandai membuat parang, maka dengan sendirinya, dengan pergaulan yang dia lakukan, lambat laut dia akan bisa membuat parang, pedang dan sejenisnya. Siapa orang di antara kita yang bergaul dengan tukang parfum, walaupun dia tidak memakai parfum, kemana-mana dia akan tercium harum oleh orang lain. Apa makna hadis di atas? Nabi menganjurkan kepada kita untuk mencari sahib, mencari teman, harus mencari teman yang mengajak kita taat ibadah kepada Allah, bukan cari teman yang mengajak kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pilih teman, harus memilih teman yang benar-benar mengajak kita untuk semakin taat ibadah kepada Allah. Sekiranya dalam pergaulan kita lihat keseharian kita, kalaulah dalam pergaulan itu selalu senantiasa mengajak kita untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah, utruku, tinggalkan. Jangan kita mau bergaul dengan orang-orang yang demikian, yang nantinya menyebabkan diri kita dilaknat dan dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diperintahkan agar kadar keimanan kita tetap terjaga meskipun kita keluar daripada bulan suci Ramadan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak kepada kita
memerintahkan kepada kita agar menjauhkan perbuatan buruk yang dilarang oleh baginda dan Allah Subhanahu wa taala untuk kita tidak kerjakan. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian langkah berikutnya, kita diperintahkan untuk menundukkan hawa nafsu kita agar kita mampu meningkatkan kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa hal jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Ketika kita istiqamah, kita konsisten melakukannya, maka kadar keimanan kita akan tetap terjaga meskipun kita telah keluar daripada bulan suci Ramadan. Yang mana kita harapkan amalan kita terus berjalan walaupun kita tidak berada di bulan suci Ramadan. Hadirin kaum muslimin jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu perkara yang kedua yang harus kita lakukan agar kita tetap diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memperbaiki akhlak kita. Yang pertama, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala menegaskan, la tusyrik billah. Janganlah kamu sekali-kali mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala dalam penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita, man mata yusyrik billahi syai'an dakhala an-nar. Siapa di antara kita yang dia itu menyembah Allah namun dia masih melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala dia meninggal, dia akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, katakanlah dia Allah yang Maha Esa. Allahus samad, Allah tempat meminta. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan di atas permukaan bumi Allah memiliki kekuasaan setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian akhlak yang kedua adalah akhlak kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus kita lakukan? Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Siapa taat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tempatnya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa tidak taat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tempatnya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Banyak perkara-perkara yang kita tinggalkan jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita kerjakan. Kita menganggap sesuatu yang kita barangkali berpikir bahwa itu bagus, kemudian kita kerjakan. Sementara dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan hal itu untuk kita kerjakan. Sehingga Nabi menjelaskan kepada kita untuk benar-benar istiqomah, melaksanakan apa yang diperintahkan Nabi, kemudian meninggalkan apa yang dilarang oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita termasuk kelompok orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita ketika meninggalkan dunia ini, kita tidak mau masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir di sini adalah kelompok orang-orang yang ingin ketika kita dipanggil oleh Allah bersama-sama berbondong-bondong masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga taat kepada Nabi, meninggalkan apa yang diperintahkan Nabi adalah merupakan harga mutlak yang tidak bisa ditawar-menawar oleh diri kita. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dan tak kalah pentingnya adalah akhlak kepada sesama kita. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan ada iman salah seorang di antara kita ketika dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menegaskan, ketika kita bersama dengan saudara kita, janganlah kita berkata yang kasar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya menegaskan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ketika kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka berkata yang baik-baik kepada sahabat kita, teman kita, tetangga kita. Kalau kita tidak mampu berkata yang baik, maka Nabi memberikan tawaran kepada kita, aw liyasmut, kita diam.
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah. Ketika kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka baik-baik dengan tetangga kita. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yukrim dhaifahu. Ketika kita ingin beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka hendaknya kita memuliakan tetangga kita. Itulah adab-adab yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada kita agar akhlak kita kepada sesama kita bisa kita jaga. Jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian yang terakhir, marilah kita menyisihkan waktu kita untuk menuntut ilmu agama. Sebab ini adalah merupakan barometer terbaik bagi diri kita untuk mengembalikan kita dari keterpurukan, di mana kita telah banyak salah langkah. Maka dengan menuntut ilmu agama ini, Allah akan memberikan kebaikan kepada diri kita. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah akan pahamkan untuknya agama. Kemudian sadar ataupun tidak sadar, ternyata ketika kita istiqomah menyiapkan waktu kita sedikit saja dalam sepekan untuk menuntut ilmu agama, kita istiqomah di waktu tersebut, maka hal tersebut akan memudahkan diri kita untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa yang sering saya sampaikan, secara tidak langsung kita telah membangun jembatan-jembatan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa di antara kita, walaupun dia disibukkan dengan pekerjaan dunia, tetapi dia masih punya satu waktu, dia istiqomah untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah tegaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sesungguhnya ada dua kelompok manusia yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang-orang yang beriman di antara kita. Kemudian yang kedua adalah mereka yang selalu senantiasa menyisihkan waktunya untuk menuntut ilmu agama. Hadirin kaum muslimin jemaah yang sangat dirahmati dan dimuliakan Allah, semoga kita bisa melaksanakan apa yang baru saja kita dengarkan, sehingga kita termasuk kelompok orang-orang yang nantinya ketika dipanggil oleh Allah menjadi orang-orang yang muflihun, orang-orang yang bertuntun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim.